Oke, ready for the excellent future. Oke teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku. Teman-teman semua, hari ini aku pengen ngebagi tips and trick dan juga strategi bagaimana caranya kuliah gratis 4 tahun di universitas negeri, terutama di Indonesia. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung channel aku ya. Teman, jadi tips yang aku bagi ini berawal dari ketika aku masih SMP, kelas 9 SMP. Jadi ketika aku kelas 9 SMP, aku bukan tergolong murid yang pinter dan juga aku bukan anak yang rajin. Bisa dibilang aku kurang rajin kayak gitu teman-teman. Sehingga ketika aku ikut ujian nasional, ternyata hasil ujian nasional itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aduh. Singkat cerita teman-teman semua, kenapa aku pengen banget nilai ujian nasional dulu bagus? Karena impian aku dulu adalah aku pengen sekolah di SMK. Kenapa di SMK? Karena di SMK itu biasanya orang-orang itu dilatih untuk siap bekerja. Jadi saya tujuannya dulu ketika pengen sekolah SMK, setelah SMK saya pengen langsung bekerja. Nah, kalau saya pikir-pikir ketika saya masuk SMK ataupun SMA sebenarnya sama ya teman-teman semua. Kenapa? SMA sama SMK pada kala itu di Jakarta masih bayaran gitu. Jadi kalau saya bayar untuk SMA kan biasanya kan harus kuliah lagi kan, karena biasanya orang-orang atau siswa yang masuk SMA belum siap untuk bekerja. Tapi kalau SMK biasanya lebih siap kayak gitu. Nah, di sana sebenarnya saya juga agak sedikit berpikir bagaimana caranya biar masuk kuliah ya kan. Nggak pernah terpikirkan untuk bisa masuk kuliah. Nah, singkat cerita, UN saya nggak terlalu bagus. Saya pengen sekolah SMK di Jakarta Timur aja, kayaknya namanya kurang masuk kayak gitu ya. Saya perkirakan NEM-nya itu kurang lebih minimal 7, sekian, tapi nilai saya nggak sampai 7, makanya di situ saya sempat patah semangat. Gimana ya sekolahnya? Kalau misalnya SMK swasta apakah masih mungkin? Karena dengar-dengar kalau SMK swasta juga biayanya dalam tanda kutip lebih mahal dibandingkan SMK negeri pada kala itu. Akhirnya tercetuslah, mama bilang, ya udah Jay, pilih aja SMA negeri. Nah, kenapa SMA negeri? Kan nanti Jay harus kuliah dong. Nggak apa-apa, nanti mama coba kuliahin. Mama sama papa coba kuliahin. Gitu. Orang tua bilang kayak gitu, walaupun dalam tanda kutip aku mikir apakah benar bisa kuliahin aku. Bukan meremehin, tapi kayak berpikir apakah bisa ya. Cuman ya udahlah, percaya aja karena memang maunya orang tua, kita coba. Kayak gitu. Akhirnya singkat cerita saya masuk SMA negeri. Alhamdulillah ada salah satu SMA negeri yang menerima saya di daerah Jakarta Timur. Oke, ketika aku dulu masuk SMA negeri, sebenarnya aku bukan tergolong orang yang pintar juga ataupun yang rajin ketika awal masuk SMA. Karena ketika aku masuk SMA, aku masih mencari jati diri aku. Nah, sampai ketika suatu hari, aku diajak oleh teman aku, Jay, mau ikut main nggak? Kemana nih? Kita main agak jauh yuk. Kemana? Ke kampus UI di Depok. Saya ingat banget pada waktu itu. Oke, ketika saya datang ke UI bareng teman saya kan, waktu itu kondisinya masih naik kereta listrik. Nah, kita jalan bareng-bareng nih, naik kereta, terus turun di stasiun Pondok Cina. Nanti ketika saya menginjakan kaki di UI, wah ternyata kampus ini bagus banget. Saya belum pernah melihat kampus seperti ini. Poinnya adalah kampus di sini bagus dan juga asri. Nah, dari situ terpikirkan lah di dalam pikiran saya punya mimpi. Gua pengen masuk kampus yang kayak gini, yang hijau, asri dan juga sejuk seperti itu. Nah, ya udah dari sana dapat motivasi. Akhirnya setelah mulai main dari kampus UI itu, nah, aku mulai giat belajar untuk mencapai cita-cita aku. Dari mulai yang tadinya aku nggak suka IPA, aku coba membiasakan untuk suka belajar IPA, mulai dari fisika, kimia, biologi, dan juga IPS juga aku belajarin kayak geografi, sosiologi dan juga geografi, sosiologi dan juga ekonomi. Aku coba gelutin semua pelajaran baik di IPA ataupun IPS karena aku pengen banget dulu masuk ke UI. Atau kalau nggak masuk UI, aku pengen masuk kampus yang mirip UI, yang juga punya lahan yang luas, gitu. Yang lahannya hijau juga teman-teman, karena sangat asri. Aku pengen lebih sejuk lah dibanding di kota Jakarta aja kan. Tapi kelas 11 aku mulai memperdalam IPA karena pada saat sampai puncaknya itu aku sempat diajukan untuk ikut OSN di bidang fisika untuk mewakili sekolahku sendiri gitu. Lalu di kelas 12, nah itu kan mulai banyak dong informasi-informasi mengenai perguruan tinggi negeri dan juga universitas yang ada di Indonesia. Ya teman-teman semua, terutama untuk kelas 12, teman-teman semua itu dituntut untuk menjadi siswa yang aktif dan juga mandiri. Kenapa? Karena nanti di kelas 12 itu teman-teman semua akan mencari selanjutnya gue mau lanjut kemana ya.
entah ke universitas negeri, entah nanti ke politeknik atau akademi militer atau kepolisian atau juga sekolah kedinasan, itu kan teman-teman semua punya mimpi masing-masing dong. Atau mungkin juga teman-teman yang langsung bekerja. Oke, jadi teman-teman nanti kelas 12 terutama nih semester satunya pasti banyak banget informasi, terutama persiapan banget untuk ke jalur perguruan tinggi negeri, yaitu jalur SNMPTN. Itu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Oke, jadi teman-teman semua tuh ketika nanti kelas 12 semester 1, teman-teman banyaklah mencari informasi, terutama untuk perguruan tinggi negeri. Karena itu banyak banget informasi. Kalau kita kurang aktif teman-teman, nanti teman-teman semua ketinggalan informasi, terutama jalur-jalur beasiswa itu banyak banget yang akan teman-teman dapatkan, terutama lewat BK dan juga wali kelas. Oke. Aku pas kelas 12 semester 1, aku banyak nyari informasi. Nah, waktu itu ketika aku pengen masuk milih UI, aku sedikit agak ragu. Kenapa? Karena sekolahku bukan sekolah yang top 10 di Jakarta ataupun top 20. Bahkan top 30 pun nggak masuk. Nggak masuk top 30 lagi. Ya udah aku berpikir, gimana ya biar aku masuk kampus yang hijau juga, tapi nggak terlalu jauh dari Jabodetabek, karena waktu itu orang tua nggak pengenin untuk kuliah jauh dari Jabodetabek. Kenapa? Karena kalau aku jauh dari Jabodetabek, otomatis satu butuh biaya kos, kedua butuh uang makan segala macam, dan di sana orang tua aku sebenarnya nggak sanggup untuk membiayai itu semua, kayak gitu. Nah ya udah akhirnya aku coba berpikir yang nggak terlalu jauh di mana ya. Oh ternyata ada di IPB. IPB bentuknya sama-sama kampus hijau dan juga masih Jabodetabek. Nah, insya Allah nggak terlalu jauh kayak gitu ya. Dan juga semester 1, semester 2 itu wajib banget ikut asrama. Jadi di sana aku berpikir ketika 1 tahun pertama aku kuliah, aku nggak perlu mencari kos-kosan lagi kan, karena sudah disediakan dari IPB langsung. Oke, akhirnya aku coba cari informasi tentang IPB dari mulai internet dan segala macamnya, itu aku cari informasi dari guru-guru, internet dan segala macam, sampai aku juga cari tahu nggak cuman bagaimana kondisi kuliah, tapi kondisi lingkungan di sana bagaimana, dan juga kondisi biaya hidup dan juga makan bagaimana di sana. Aku cari tahu kayak gitu teman-teman semua. Oke, tapi ketika aku daftar di sana, aku berpikir hal yang paling aku pikirkan adalah masalah ekonomi. Kenapa? Karena aku nggak yakin aku bisa kuliah pada kala itu. Karena balik lagi, aku aja bisa sekolah kalau itu gratis ataupun dapat beasiswa gitu. Kuliah aku sempat gak berpikir sama sekali karena biayanya itu pasti jutaan dong. Di situ aku nggak putus semangat. Aku coba cari informasi. Selain aku mencari informasi IPB, aku juga mencari informasi beasiswa. Nah, ternyata dari sekolah waktu itu ada yang namanya beasiswa bidik misi, dan itu langsung dari pemerintah langsung, di bawah Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi. Oke, di sana aku baca informasinya, ternyata bidik misi bisa membuat kita kuliah tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Bahkan kita diberikan uang saku per bulannya 600.000, dan kuliahnya itu sudah dibayar SPP kita sama pemerintah langsung, kayak gitu. Kak, ada gak sih kak beasiswa lain selain bidik misi? Ada banget teman-teman semua yang bisa menunjang kuliah gratis. Selain bidik misi, teman-teman juga bisa nanti pakai beasiswa KJMU dan juga beasiswa rumah kepemimpinan dan lain sebagainya. Biasanya nanti teman-teman semua di kampus itu, ketika teman-teman semua nanti sudah masuk, teman-teman semua jangan khawatir apalagi masalah biaya. Kenapa? Karena di universitas, terutama universitas negeri di Indonesia, itu banyak banget beasiswa yang tidak menutup kemungkinan teman-teman semua untuk kuliah gratis. Bahkan selain kuliah gratis, kadang kita juga disediakan tempat tinggal dan juga disediakan macam-macam teman-teman semua, mulai dari beasiswa kuliah gratis, uang saku, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tergantung nanti teman-teman dapat informasinya aja bagaimana. Oke. Jadi dulu tuh aku mencari informasi beasiswa itu ketika kelas 12. Ketika aku dapat informasi beasiswa di kelas 12, aku langsung mengajukan melalui BK. Nah, persyaratan itu teman-teman bisa langsung cari di BK-nya teman-teman masing-masing atau di bagian kesiswaan di sekolah teman-teman masing-masing, kayak gitu. Cari aja teman-teman semua informasi. Oke, setelah aku dapat informasi beasiswa, jadi aku mengajukan dua macam. Pertama aku mengajukan SNMPTN, ya kan, waktu itu aku milih IPB. Dan kedua aku juga mengajukan bidik misi. Jadi waktu itu berkasnya aku itu lebih banyak dibandingkan berkas yang lain. Karena selain aku mengajukan untuk kuliah juga, aku mengajukan untuk beasiswa, kayak gitu. Akhirnya aku milih IPB beserta beasiswa. Nanti ketika teman-teman semua milih kampus teman-teman semua di SNMPTN, nanti biasanya ada tuh di kartu di bagian bawah tulisannya masuk melalui jalur bidik misi, kayak gitu. Akhirnya aku ikut seleksi ya, nggak lama ya, seleksi SNMPTN, dan nggak lama selang 2 bulan kemudian, alhamdulillah nama aku tembus di
IPB. Nah, IPB jurusan fisika. Nah, tapi di situ apakah ini Kak udah tembus juga beasiswa bidik misinya? Belum teman-teman. Jadi ketika kita tembus PTN dulu atau universitas negeri, di sana bidik misinya harus diproses lagi lebih dalam di kampus tujuan kita gitu. Jadi nanti setelah kita keterima seleksi di SNMPTN, teman-teman nanti ngurus berkas, daftar ulang segala macam. Daftar ulangnya itu daftar ulang diri kita untuk masuk ke kampus tujuan kita beserta nanti berkas untuk bidik misi kayak gitu. Nah, ketika saya daftar di sana segala macam, saya ikut rangkaian prosesnya kan di IPB. Nah, nanti setelah saya daftar ulang untuk mahasiswa baru, saya untuk jalur bidik misi wajib banget untuk mengikuti seleksi bidik misi, yaitu ada yang namanya seleksi wawancara di sana. Karena kan ketika wawancara itu banyak kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah dan juga IPB. Mulai dari apakah benar nih, pertama mengajukan gajinya itu, gaji orang tua itu kurang dari 3 juta pada saat itu. Atau yang kedua, benar gak nih kondisi rumah yang kita foto di berkas sama dengan kondisi aktual kayak gitu. Yang ketiga, benar gak nih keluarganya ada banyak, misalnya adiknya ada 4 atau 5 ya kan. Saya anak pertama waktu itu dengan 5 bersaudara kayak gitu. Nah, di verifikasi segala macam beserta wawancara. Nah, selang sebulan kemudian muncullah yang namanya pengumuman bidik misi. Ternyata saya lolos di beasiswa bidik misi dan alhamdulillah saya bisa menempuh kuliah di IPB gratis selama 4 tahun. Nah, tapi teman-teman semua jangan senang dulu. Nah, kenapa jangan senang? Karena ketika teman-teman semua sudah diterima jalur bidik misi juga, teman-teman semua harus mempertahankan IPK. Minimal IPK-nya di IPB waktu itu 2,75. IP dan IPK 2,75. Jadi setiap semesternya teman-teman harus mempertahankan minimal 2,75. Itu aku ngajuin beasiswa bidik misinya ketika kelas 12 SMA. Kak, bisa gak sih Kak ketika kita di kampus ngajuin beasiswa? Bisa banget teman-teman semua. Jadi kan bidik misi itu kan punya kuota setiap kampus ya. Misalnya berapa ratus atau berapa ribu untuk mahasiswa per angkatannya. Jadi ketika nanti ada kuotanya sendiri, teman-teman bisa ngajuin gitu. Oke Kak, gimana sih Kak cara mendapatkan beasiswa bidik misi atau kriterianya kayak gimana sih Kak? Yang pertama, jika teman-teman semua atau keluarga teman-teman terbatas dalam kemampuan ekonominya. Terbatasnya golongannya kayak gimana, kriterianya kayak gimana aja Kak? Kriteria yang pertama adalah jika teman-teman semua mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau yang disingkat dengan KIP. Yang kedua, jika pendapatan orang tua teman-teman semua totalnya 4 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Itu. Atau yang ketiga, teman-teman juga memiliki IPK yang cukup untuk mengajukan. Seperti yang tadi aku bilang, di IPB kan butuh IPK-nya atau IP minimal 2,75 dalam setiap semesternya. Atau mungkin kampus lain ada yang 3,00 semua. Selama memenuhi 2 atau 3 kriteria itu, teman-teman semua berhak untuk mengajukan bidik misi. Atau teman-teman semua berhak untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Kak, aku kan udah bayaran nih, misalnya pas baru masuk sekian juta untuk masuk IPB atau masuk kampus aku. Kira-kira ketika masuk bidik misi masih bisa berpeluang untuk kuliah gratis gak sih Kak? Bisa banget. Misalnya teman-teman semua masuk kuliah bayar sekian juta ya, misalnya bayar 5 juta. Nah, ternyata di semester 2 atau semester 3 teman-teman semua keterima beasiswa bidik misi. Nah, nanti ketika teman-teman mulai keterima beasiswa bidik misi, uang kuliah teman-teman semua di semester sebelumnya sudah dibayarkan ke kampus, itu akan dikembalikan semua full tanpa ada yang dikurang-kurangin. Jadi teman-teman semua jangan khawatir. Gitu. Oke gitu teman-teman. Jadi intinya ketika teman-teman semua ada kemauan, pasti akan ada jalan. Walaupun banyak rintangannya, teman-teman pasti bakal banyak menemukan solusi juga teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman untuk mendapatkan beasiswa bidik misi, balik lagi ya. Ketika teman-teman di SMA, teman-teman mengajukannya lewat SMA, lewat SMA masing-masing. Oke. Kalau misalnya teman-teman semua ketika mahasiswa belum dapat beasiswa, nah teman-teman masih bisa ngajuin. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus aktif. Karena nanti ketika jadi mahasiswa, teman-teman semua harus mencari informasi itu sendiri. Biasanya untuk mencari informasi beasiswa itu adanya di bidang kemahasiswaan. Itu atau di bagian biasanya teman-teman kalau yang aktif di BEM, teman-teman bisa cari informasi di BEM. Tanyakanlah di BEM fakultasnya atau BEM jurusannya atau di BEM universitas masing-masing. Biasanya di sana banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Tuh. Oke teman-teman, intinya teman-teman harus mandiri dan juga aktif untuk mendapatkan beasiswa. Karena sayang banget kalau nggak diambil. Itu bisa membuat teman-teman semua kuliah gratis selama 4 tahun. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa menggapai excellent future. Oke.
Teman-teman juga jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel aku supaya bisa mendapatkan terus video-video terbaru dari aku dan juga informasi yang terbaru. Oke, see you.